Kalau cerita gue nih dari tetangganya pembantu gue, yang mana orang di sekitar kampung situ tuh manggil si ibu ini namanya Binarsi. Binarsi pembantu lo berarti? Bukan, dia tetangganya pembantu gue, si Binarsi ini. Oke. Nah, kampungnya ini di sekitaran daerah Kuningan, Jawa Barat, di suatu desa gitulah. Nah, si Binarsi ini kerjaannya tuh dia cuma jualan kue-kue kering aja depan rumahnya dia, sedangkan suaminya tuh kerjanya serabutan. Suaminya tuh kerja serabutan nih, kalau ada proyek dia jadi kuli, ikut ke proyek mana dia ikut kerja borongan gitu. Satu waktu di saat si Binarsi lagi hamil nih, suaminya tuh kerja ke luar kampungnya dia buat ikutan proyek jadi kuli itu. Singkat cerita, suaminya nih balik ke kampungnya dan ketahuan. Gue juga nggak tahu ketahuannya gimana. Suaminya ini ketahuan selingkuh. Tapi bukannya suaminya tobat atau minta maaf, suami ini malah jadi abusive ke Binarsi ini. Binarsi malah dipukulin, didorong segala macam dalam kondisi hamil. Dan dia tuh di situ posisinya lagi hamil tua, lagi 8-9 bulan gitu. Sampai akhirnya Binarsi ini stres, dia sakit hati, dan dia jadinya bunuh diri. Bunuh dirinya gimana, Bi? Dia bunuh diri dengan cara gantung diri, Moy. Di rumahnya itu? Di rumahnya itu. Bayinya? Bayinya ikut mati sama dia. Jadi dia mati dengan keadaan gantung diri dan hamil tua. Dia meninggal, dan beberapa hari setelah itu tuh warga tuh masih sering ngelihat arwahnya Binarsi ini gentayangan, dan yang sering digangguin tuh ibu-ibu hamil. Jadi ada ibu-ibu hamil lagi hamil tua tuh suka ngelihat arwahnya Binarsi ini gentayangan, suka gangguin. Bahkan ada yang baru lahiran juga anaknya suka ditengokin sama Binarsi ini. Nah, ada satu kejadian di kampung itu. Ada nih seorang ibu, dia lagi hamil tua. Di satu malam tuh dia tidur. Nah, di tengah malam dia tidur tuh dia tiba-tiba kebangun. Dan pertama kali yang dia lihat pas dia melek, itu si hantu Binarsi ini. Di depan dia melek, buka mata langsung ada Binarsi. Di depan dia, persis depan tempat tidurnya. Binarsi ini cuma diem, melotot ke arah dia. Terus gak lama setelah melotot tuh Binarsi jalan pelan ke kanan, kiri, jalan pelan ke kanan, kiri, sampai akhirnya Binarsi ini berhenti lagi di depan tempat tidur si ibu itu. Dan tiba-tiba dia loncat ke arah perutnya si ibu ini. Dia nindihin perutnya sampai akhirnya si ibu ini keguguran besokannya. Kan itu yang lompatin arwah ya, Bi? Betul. Kok bisa jadi keguguran ya? Tapi kan tetep aja, Boy. Perut lu lagi, orang lagi hamil. Iya si anjing. Nah itu kejadian yang emang bikin heboh banget di kampung itu. Nah, ada juga satu kejadian lagi di kampung itu tuh. Ada cewek, bukan gadis ya, cewek yang masih muda. Tapi kan kalau di pedesaan tuh untuk lu hamil di umur 16-17 tuh ya cukup wajar. Nah, di situ si cewek ini yang lagi hamil tua juga, lagi malam-malam dia tidur, dia tuh ngerasa ada yang aneh sama perutnya dia. Terus dia bangun, tiba-tiba dia ngelihat perutnya tuh dielus-elus sama hantu Binarsi ini. Nah, makanya atas banyaknya kejadian yang kayak gitu, akhirnya setiap ada ibu hamil di kampung itu tuh ya dijagain banget. Dan kalau misalnya mereka udah hamil tua, itu tuh mereka dipindahin ke kampung lain biar aman. Jadi mereka nggak digangguin sama Binarsi ini. Oh gitu. Anjir. Kayak gue ngeri sih. Gue jadi takut. Berarti hitungannya karena dia sakit hati karena satu hal, dia balas dendam sama ke orang lain, orang-orang yang ngerasain hal yang sama gitu ya. Iya betul. Jadi gara-gara Binarsi ini meninggalnya pas lagi hamil, dan dia stres sakit hati, dia juga kayak ya kehilangan anaknya kan? Dia kayak merasa
mau mencari temen gitu. Kalau gue nangkepnya dia kayak nyari temen gitu. Makanya dia ngelakuin itu ke orang lain. Kita sebut aja ada satu anak remaja namanya Robi, cowok. Robi ini kelas 1 SMA dan dia punya sahabat namanya Danang dan Fahri. Oke. Jadi mereka bertigaan tuh. Iya, di tahun 1996 mana ada anak SMA yang punya HP, ya nggak sih? Iya. Jadi ya di waktu itu Robi, Danang dan Fahri itu punya satu hobi yang sama, itu sepedaan. Anyway, Robi sama teman-teman ini rumahnya deket-deketan ya. Dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Jadi kalau lo bayangin dari rumahnya Robi, kalau dia mau ke rumahnya Danang dan Fahri, itu kayak ngelewatin tanjakan gitu Noy. Dan di samping tanjakan itu ada pekuburan umum. Ini kejadiannya di hari Sabtu. Kayak yang tadi gue bilang, mereka bertiga tuh hobinya sepedaan, dan mereka suka sepedaan siang menjelang sore gitu. Dan di hari itu Robi nyamper teman-temannya. Dia izin sama nyokapnya mau sepedaan, tapi nyokapnya bilang baliknya jangan kemalaman. Kalau bisa sebelum maghrib tuh dari rumah. Kebalikan dari rumahnya Robi ke rumah teman-temannya kan. Udah tuh sampai ke rumah Danang, Robi nggak muter balik. Padahal ya kayak disuruh nyokapnya, dia muter balik jangan lewat turunan gitu kan. Tapi ya si Robi tetap ngelewatin jalanan samping kuburan itu, karena dia ngerasa kalau gue muter ya makin jauh, capek gitu loh. Dengan kondisi udah mau maghrib, udah ada kayak selawatan gitu sebelum maghrib. Tiba-tiba pas hampir sampai di kuburan, dan dia